banyak hal-hal gaib atau karomah dikaitkan dengan dakwah Gusmi. Sempat tenar layaknya berita artis infotainment. Seorang Gus putra Kiai Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, kepergok mabuk dan menenggak bir hitam di sebuah diskotik di Surabaya. Tetapi heboh dan menjadi perbincangan bukan karena kultur Gusmi seorang Gus dan putra pesantren minum bir, tetapi hampir satu kat bir hitam yang diminumnya tidak membuat Gusmi mabuk. Bahkan Gusmi terlihat seperti orang biasa saja. Jika saja diukur dari segi medis, orang menghabiskan dengan takaran sama yang diminum oleh Gusmi pasti sudah pingsan. Kisah lain menyebutkan karomah Gusmi yaitu mampu merubah air beralkohol tinggi menjadi air putih biasa. Ketika Gus Sabut, putra Gusmi, bertemu dengan seorang kiai dari Malang, kiai tersebut berkata bahwa pada masa Gusmi dakwah di Lembah Hitam, beliau seuzon pada Gusmi dan ingkar kepada Gusmi. Suatu ketika, kiai tersebut bertemu dengan Gusmi dan tiba-tiba Gusmi terlebih dahulu menyapanya dengan panggilan Ustadz. Belum sempat membalas sapaan Gusmi, tiba-tiba Gusmi sudah berkata lagi, "Tolong lihat mulut saya," sambil Gusmi menengadahkan mulutnya kepada kiai tersebut. Seketika itu, kiai dari Malang tersebut kaget melihat lidah dan isi mulut Gusmi, karena yang dilihatnya adalah semacam muara dan lautan yang tidak ada batasnya. Berbicara mengenai pemahaman terhadap Gusmi, tokoh sekaliber Kiai Haji Ahmad Siddiq membutuhkan waktu 2 tahun untuk mempelajari dan menerima metode dakwah Gusmi. Uniknya, justru Gus Farid Wahyudi, putra Kiai Haji Ahmad Siddiq, telah terlebih dahulu mengenal akrab Gusmi dibandingkan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Diceritakan bahwa Gus Farid pernah sakit akibat gangguan dari sahabatnya non-muslim. Penyakitnya semakin berlarut-larut dan tidak menemukan obat, sampai dikabarkan sembuh ketika bersalaman dengan Gusmi. Kabar kesembuhan Gus Farid sampai juga pada Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga tertarik untuk menjumpai Gusmi. Pertemuan Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan Gusmi untuk pertama kalinya tidak berlangsung lama. Hal itu disebabkan oleh rasa kecewa Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap Gusmi yang sebagai seorang putra pesantren berkelakuan menyalahi syariat. Namun, rasa kecewa Kiai Haji Ahmad Siddiq terjawab setelah diskusi dengan beberapa ulama yang membahas siapa sebenarnya Gusmi. Puncaknya, Gusmi pernah memberi isyarat dalam pemilihan Rois Am Syuriah PBNU dalam Muktamar Jogja tahun 1989 Masehi. Seminggu sebelum Muktamar, Gusmi memberi kabar bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq akan terpilih lagi. Dakwah Gusmi tidak cukup dengan media bir hitam. Pada eranya, Gusmi sering ikut berjudi. Diceritakan oleh Mas Nur sebagai saksi, sekaligus sopir pribadi Gusmi telah menyaksikan Gusmi telah kalah telak dalam berjudi. Terhitung, uang yang telah kalah digunakan untuk berjudi lebih banyak daripada uang yang dibawa oleh Gusmi saat itu. Anehnya, uang Gusmi tetap mengalir, tidak pernah habis dari kantong Gusmi. Seusai kalah judi, masih sempat berkata, "Ayo cari makan, menghabiskan uang main." Perilaku irasional lekat dengan kewalian, tetapi bukan merupakan tujuan utama dari kewalian. Masyarakat awam banyak keliru dalam memposisikan niat. Banyak yang mengikuti jejak kewalian seorang wali, tetapi tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar mampu mengeluarkan karomah atau menguasai kegaiban. Setiap bertemu kiai selalu meminta ijazah dzikir. Saking banyaknya ijazah yang dimintai dari kiai, akhirnya tidak ada satupun yang diamalkan dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, dan akhirnya malah membawa dirinya kepada setan. Gusmi berpesan, amalan sunnah paling sempurna untuk berzikir adalah Al-Quran. Pesan berzikir dengan Al-Quran selalu Gusmi terapkan. Teknisnya sederhana. Setiap kali dikunjungi oleh orang, hal pertama yang ditanyakan Gusmi adalah, "Anda samiin Al-Quran bukan?" Jika menjawab bukan, maka Gusmi berkata, "Ya sudah, perahu sana." Kalimat terakhir kadang tidak dimengerti orang. Kata perahu ucapan Gusmi ditafsirkan sebagai kata pengusiran. Sebab di pesantren Ploso dekat dengan Sungai Brantas, melewatinya harus naik perahu, dan hasilnya ketika Gusmi mengatakan perahu sana malah dianggap mengusir. Padahal
Tafsir dari perahu adalah perahu Nabi Nuh, yaitu perahu keselamatan. Jika sekarang kita merupakan umat Nabi Muhammad, maka perahunya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi jika tamu bukan syami'in, oleh Kusmi dianjurkan untuk ikut semaan Al-Quran. Setelah itu baru bisa bertemu dengan Kusmi. Adalah pemandangan wajar bagi pengikut Kusmi jika melihat uang 1 koper dari hasil menang judi. Dan hal wajar pula setiap kali menang dengan uang 1 koper, Kusmi selalu memikirkan bagaimana dalam sehari uang 1 koper tersebut habis. Jika tidak menemukan ide cemerlang, uang 1 koper tersebut ditinggal sembarangan di pinggir jalan. Materi tidak membuat Kusmi terlena, seperti bosan dengan uang dan seenaknya membuang uang. Karena memang bukan uang yang menyebabkan Kusmi untuk berjudi, akan tetapi untuk berdakwah, yang mungkin metode dakwahnya tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia biasa. Kusmi dengan ciri berpikirnya adalah sisi lain epistemologi dakwah Islam. Hasil renungannya membuahkan etika aktif. Perilaku kembarannya hanya ingin menunjukkan keberadaan Sang Khalik. Cara dakwahnya adalah khasanah baru dalam koleksi Islam dan tidak semua kiai mampu menjalaninya. Beliau adalah seorang tokoh yang patut kita teladani dalam bersikap. Beliau sangat ramah, santun, rendah hati, namun sangat loyal dalam bersosial. Baginya tidak ada keistimewaan khusus bagi pengikutnya. Jika satu istimewa, maka semuanya istimewa. Terbukti, semua orang yang dekat dengan beliau merasa paling dekat dengan Kusmi. Gus Dur menulis dalam sebuah buku yang berjudul Kusmi, Wajah Sebuah Kerinduan, yaitu Ayu Widayanti beragama Hindu diperlakukan sama dengan Nenowarisman yang muslimah. Orang Katolik juga menjadi pendengar setia ketika Kusmi ceramah. Sikap demikian adalah perilaku arif dan teladan bagi semua orang. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasanya pada orang-orang yang dekat dengannya. Abu Nasr Asy-Syarat menerangkan, Hasanat al-Abro, Sayyi'at al-Muqarrabin. Perbuatan baik orang soleh adalah perbuatan buruk orang-orang yang dibawa mendekat. Kesimpulannya, waliullah akan memasuki kehidupan masyarakat hina sebelum mereka mengajaknya ke jalan Tuhan. Pepatah mengatakan, jangan masuk ke sungai dengan arus deras, konsekuensinya bisa hanya terbawa arus. Tetapi bagi Kusmi dan para waliullah lainnya, hukum kasualitas terkadang tidak berlaku. Kusmi memang masuk ke dalam arus akidah orang sakit, tetapi Kusmi tidak pernah terbawa arus akidah mereka. Dan hasilnya, individu penghuni arus deras malah mengikuti Kusmi dalam berjalan. Dakwah Kusmi tidak hanya nyeleneh di komunitas alkohol. Metode dakwah lain adalah kegemarannya memberangkatkan haji pengikutnya. Beliau sering mendapatkan tawaran pergi haji dari jamaahnya. Kusmi malah menjawab, tidak usah, biar jamaah saja yang berangkat, saya belakangan. Dakwah memberangkatkan santrinya adalah hobi Kusmi hingga wafat, sehingga secara lahiriah Kusmi tidak pernah berangkat haji, tetapi secara batiniah, wallahu a'lam. Karena Kusmi termasuk waliullah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya solusi atas itu. Alasan Kusmi enggan berangkat haji terbesit dari salah satu ceramah beliau pada majelis semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Biar jamaah yang berangkat haji, karena mereka lebih butuh daripada saya. Nama saya Kusmi. Jika Anda ikut semaan Al-Quran sejumlah 20 kali dari fajar sampai doa khatmil Quran berturut-turut dan belum diberangkatkan haji oleh Allah, Anda cari saya. Insya Allah Anda belum sempat menegur saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberangkatkan Anda. Alasan lain keengganan Kusmi berangkat haji juga dikemas dengan sisi humor. Kusmi menyampaikan dirinya tidak pantas disebut kiai karena nama beliau hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu M, I, K atau Mi. Jadi serasa janggal jika dipanggil Kiai Mi, apalagi depannya ditambahi haji, menjadi Kiai Haji Mi. Ciri lain dari dakwah Kusmi adalah berbuat tanpa harus diketahui. Cermin sikapnya terlacak pada tahun 1980.
Gusmi membeli 100 jam dinding untuk dipasang di setiap masjid di kota Kediri. Dengan bantuan pengikutnya, Gusmi berpesan untuk memasang jam dinding pada malam hari. Contoh lain, ketika Gusmi pulang dari mengembara, tidak pulang ke rumah Kiai Jazuli, melainkan tidur di kompleks Ki, Pondok Pesantren Ploso. Menjelang sore, Gusmi bangun dan pergi wudhu. Melihat Gusmi wudhu, santri-santri berusaha mengintip Gusmi sholat dari sela-sela lubang kamar. Mengetahui sholatnya akan diintip, seketika itu Gusmi pergi. Kisah lain, saat Gusmi menjawab pertanyaan wartawan perihal karomahnya mampu berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, Gusmi menjawab, "Anda ini wartawan, pasti sekolahnya pintar-pintar, kok percaya dengan tahayul seperti itu?" Pertanyaan lain dari wartawan, "Gusmi, katanya itu Anda tidak pernah sholat, tetapi ada juga yang bilang Gusmi sholatnya di Mekah. Ada pula yang mengatakan Gusmi pasti sholat." Kemudian Gusmi menjawab, pendapat pertama benar, bahwa seorang Gusmi tidak pernah sholat. Beliau bersikap hati-hati, berupaya menghindari pamrih dan riak, mendorong Gusmi untuk merahasiakan segala perbuatan baik. Hinaan orang dianggapi dengan jawaban santai, "Tidak apa-apa, dia yang benar dan saya yang salah." Sungguh, Gusmi merupakan teladan untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong. Pada pertengahan tahun 1992, keberadaan Gusmi tidak terlacak. Hampir 1 tahun hingga pertengahan tahun 1993, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gusmi. Ternyata ketika itu beliau sedang sakit. Hanya orang-orang terdekat beliau yang tahu di mana Gusmi berada. Di antaranya adalah Mas Nur, yang merupakan sopir pribadi Gusmi, dan Gus Ali Muhammad, seorang sahabat setia Gusmi yang selalu mengatur dan mengurusi segala keperluan Gusmi di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya. Penjagaan ketat dan rahasia tidak hanya diberlakukan kepada santri-santri Gusmi, tetapi istri, putra-putri Gusmi, dan keluarga Ploso pun tidak bisa bertemu dengan Gusmi. Gus Munif, yang merupakan adik Gusmi, lebih dari 20 kali pergi ke Surabaya tidak mendapatkan izin Gusmi untuk bertemu. Kerahasiaannya benar-benar dijaga, sampai-sampai Gusmi memalsukan identitas pasien dengan nama Edi. 2 bulan sebelum Gusmi wafat, Gus Sabut, putra Gusmi, sering bermimpi berjumpa dengan Gusmi. Kabar kepergian Gusmi datang di mimpi Gus Sabut. Isyarat kepergian Gusmi juga diketahui oleh Gus Munif pada hari Jumat malam sekitar pukul 20. Suatu hari sebelum Gusmi wafat, Gus Munif datang ke kediaman Mas Nur. Adab seorang santri pada kiai, Mas Nur mengajak Gus Munif masuk ke dalam rumah. Tetapi Gus Munif menolak dan memilih Mas Nur untuk keluar rumah sambil membisikkan, "Mas Nur, besok Gusmi akan pulang. Kamu tahu kan maksudnya Gusmi pulang? Tapi jangan bilang siapa-siapa." Mas Nur pun mengangguk dan Gus Munif pun pergi. Anggukan Mas Nur bukan berarti paham, tetapi mengangguk karena merasa bingung. Sebelumnya, pada Jumat pagi, Mas Nur pergi ke Surabaya dan diberi pesan oleh Gusmi untuk menyampaikan kabar pada keluarga Ploso jika Gusmi baik-baik saja. Pesan selanjutnya yang semakin tidak dimengerti Mas Nur dari Gusmi adalah, "Besok setelah jam 12 siang, saya akan telepon kamu. Kamu jangan jauh-jauh dari telepon. Sekarang saya mau tidur dulu." Dan besoknya, pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 1993, tepat pukul 12, Gusmi menelepon Mas Nur. Di tengah-tengah pembicaraan digantikan oleh perawat. Kondisi Pak Edi, nama samaran Gusmi, semakin menurun. Dan sekitar pukul 15, Gusmi Waliullah telah mengembuskan nafas terakhirnya mengembara di alam selanjutnya untuk berjumpa kekasih abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar meninggalnya Gusmi disampaikan Mas Nur ke Ploso. Orang pertama yang ditemui adalah ibunya Irodiyah, ibunda Gusmi. Dengan nada gugup, khawatir kaget menyampaikan berita Gusmi telah wafat. Namun dengan santai, ibunya Irodiyah menjawab, "Iya, wong amik kuwi wingi wis pamit aku kok Kang Nur. Aku saiki ya wis kongkonan bocah tuku sapi." Ternyata dengan caranya tersendiri, Gusmi telah berpamitan kepada ibundanya.
Kemudian kabar meninggalnya Gusmi terus disampaikan Mas Nur kepada saudara-saudara Gusmi. Jenazah Gusmi datang dari Surabaya langsung dibawa ke kamar ibu Nyai Rodiyah sekaligus dimandikan di kamar itu. Karena melihat keadaan di luar, ribuan santri Gusmi dari berbagai daerah datang ke pelosok, sehingga tidak memungkinkan jenazah Gusmi dimandikan di luar ruangan. Dengan lantunan gema sholawat dan puji-pujian untuk Allah dan Rasulnya, Gusmi diantar ribuan santri, penggemar, pejabat, tokoh elit, dan kiai-kiai tersohor antri berdesakan mengantar Gusmi hingga ke area favoritnya, yaitu kompleks Makam Waliullah Tambak, tempat Gusmi berdiskusi dengan Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi sejak dari kecil. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab.